Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Libur Lebaran, kunjungan wisata ke Bukit Tinggi meningkat drastis. Sebuah masjid di Kabupaten Padang Pariaman tidak pernah menggunakan alat pengeras suara. Usai dihoyak gempa akhir Februari lalu, daerah Timbo Abu di Pasaman Barat kembali ramai seperti semula. Warga yang tinggal di pengungsian selama hampir 2 bulan telah kembali ke rumah masing-masing. Warga memilih merayakan Idul Fitri di rumahnya meski rumahnya hanya bersifat sementara. Pasalnya, Lebaran di tanah kelahiran lebih bermakna dibanding merayakannya di daerah lain meski lokasinya berdekatan. Meski Lebaran, warga masih tetap berbenah, memperbaiki, atau membuat huntara. Sebagian huntara yang ada di daerah ini merupakan bantuan dari organisasi sosial dan donatur. Sedangkan pemerintah Pasaman Barat masih melakukan pendataan. Bagi warga yang belum memperoleh bantuan huntara, terpaksa menumpang di rumah kerabatnya karena belum mempunyai cukup uang untuk membangun huntara. Seorang warga Timbo Abu Ateh bernama Samadi beberapa waktu lalu mendapat bantuan bahan bangunan. Saat warga lain berwisata menikmati libur Lebaran, bapak 2 anak ini memanfaatkan waktunya untuk membangun huntara. Inilah Pak, bikin untuk tempat tinggal, apaan kan? Ya namanya Lebaran, sudah kena musibah ya kayak itulah, sedih. Sedangkan warga yang sudah mendapatkan bantuan huntara pada Lebaran kemarin dapat berkumpul bersama keluarga merayakan Hari Raya Idul Fitri. 2 hari menjelang Lebaran lah kita sudah pulang semuanya ke tempat masing-masing. Kalau sebagian udah mendapat huntara, tapi masih banyak yang belum. Mendapat huntara. Sementara ada yang di tempat family, ada yang bikin tenda sendirilah dari puing-puing bangunan yang rusak itu kan. Saat ini, warga Timbo Abu Ateh telah menjalani rutinitas sehari-hari secara normal. Warga bertekad untuk bangkit dari keterpurukan akibat bencana yang terjadi beberapa waktu lalu. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Masjid Nagari Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai di Kabupaten Padang Pariaman merupakan masjid tertua di kampung yang berjarak sekitar 25 km dari Kota Padang, ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Konon, masjid yang juga disebut Surau Gadang atau Surau Besar ini dibangun sejak tahun 1818. Berbeda dengan masjid pada umumnya, di masjid ini tak terdengar lantunan ayat Al-Quran ataupun kumandang azan yang menggema melalui alat pengeras suara. Ya, sejak didirikan, alat tersebut tidak pernah digunakan. Untuk mengingatkan waktu sholat, garin masjid memukul beduk sebelum mengumandangkan azan. Saat pelaksanaan salat Jumat dengan jemaahnya mencapai ratusan orang, juga tanpa alat pengeras suara. Menurut pengurus masjid, dulu pernah beberapa kali dicoba untuk memasangkan alat pengeras suara di masjid ini, namun selalu gagal karena alat tersebut langsung terbakar hari itu juga. Selain itu, sering terjadi keganjilan yang mengisyaratkan mereka dilarang menggunakan alat tersebut oleh leluhur pendiri masjid, sehingga sampai saat ini, pengurus masjid tak berani lagi melakukannya. Karena dulu satu kali dia dipasang mit, hangus dia kabelnya, hancur dia. Dipasang satu kali, ya hancur juga, itu tidak dipasang dia kabel. Kalau pakai mit
menurut cerita orang kan sia-sia gitu kan. Dia dilarang, kita dibikinkan mic. Dia nak bikin mic lagi. Meski tanpa menggunakan alat pengeras suara, namun tidak menjadi kendala bagi warga saat salat berjamaah ataupun mendengarkan ceramah. Bahkan menurut jemaah, tabuh beduk dari masjid ini terdengar dari kejauhan. Selain itu, di kampung ini juga terdapat beberapa musola yang mengumandangkan suara azan menggunakan alat pengeras suara. Kalau ceramah kedengaran aja bang, namanya ya begitulah. Kalau ceramah tidak pakai mic, walaupun berapa ramainya orang di sini tetap aja terdengar. Sedangkan itu bang ya, orang azan aja dulu atau mukul tabuh itu bang, tetap kedengaran sampai 2 kilo itu. Dalam pelaksanaan ibadah, tak ada yang berbeda di Masjid Tarekat Syatariah ini. Selain sebagai tempat pelaksanaan salat 5 waktu dan salat Jumat, Surau Gadang atau Masjid Agung Desa ini juga pusat pelaksanaan salat Idul Fitri dan Idul Adha, namun tetap tanpa menggunakan alat pengeras suara. Aturan penggunaan pengeras suara yang dikeluarkan oleh Menteri Agama mungkin tak berlaku di masjid ini, karena memang sejak awal alat tersebut tidak pernah digunakan walaupun beberapa kali dicoba. Namun hal itu tidak mengurangi minat masyarakat untuk beribadah ke Masjid Nagari Sungai Buloh. Arsyad Kusnadi melaporkan dari Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Fri Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.